Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Satria. Saya dari kelompok 6 PBO gitu ya. Anggotanya itu ada Gizabella, ada Muhammad Arya, dan ada saya sendiri gitu. Kami dari kelas 3A Pendidikan Multimedia. Pada video ini saya akan mempresentasikan progres fase 4 Police and Testing untuk proyek game platformer kami yang berjudul Fox and Lapin Princess. Fokus video ini mencakup bug fixing, balancing, visual polish, dan audio polish gitu ya. Yang pertama teman-teman, untuk bug fixing gitu ya, saya telah memperbaiki gitu sistem penyimpanan score manager gitu ya. Sebelumnya terdapat bug di mana si skornya itu tidak terreset gitu ya saat pemain kembali ke menu utama gitu. Nah, solusinya itu adalah dengan menambahkan si player preps delete key. Nah, dan fungsi reset score pada tombol start, tombol back to menu gitu ya. Jadi kalau kita menambahkan ini teman-teman, di sini juga ada ya. Ini ketika kita menekan tombol start dan tombol back to menu gitu ya. Coba kita ke menu. Maka mereka akan mereset si skor yang sudah didapatkan oleh player gitu teman-teman gitu. Nah ini ya. Terus selain itu juga saya sudah memperbaiki bug double audio ya. Itu tuh pada saat kalau kita misal terkena duri gitu ya dan terkena enemy sini, maka si gamenya tuh ngeluarin sound effect game opener tuh double gitu terus menerus gitu. Karena itu untuk menyelesaikan masalah itu uh, pada saat game over itu kita dengan memusatkan logika kematian player ini hanya pada fungsi trigger hard gitu ya, sehingga suara tidak lagi bertumpuk gitu. Nah kedua gitu ya, mungkin masuk ke game balancing ya, saya melakukan penyesuaian pada enemy patrol ya teman-teman. Kita coba yang level 2 deh biar enak ya. Nah ini jadi saya melakukan penyesuaiannya pada enemy patrol ini. Saya mengatur pelang titik A gitu ya dan titik B ini gitu ya pada setiap musuh level 1, 2, dan 3 gitu, agar pergerakan musuh itu lebih logis dan tidak terjatuh pada platform gitu. Jadi si enemy ini kalau ketika dia ke titik A, maka dia akan kembali dan melakukan flip badannya, dia akan jalan ke titik B dan balik lagi ke titik A, dan itu terus menerus gitu ya sampai seperti itu gitu. Saya juga udah mengatur durasi transisi gitu ya pada scene bandingnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya ini kenapa diatur ini agar si pemain gitu ya, mereka memiliki waktu yang cukup untuk membaca informasi tanpa harus menunggu terlalu lama gitu ya. Nah yang ketiga ini untuk visual polish, saya udah menerapkan kursor ya teman-teman. Jadi bentar ya, kita coba mainkan dulu gamenya. Ini level 1 aja deh. Nah ini ya, yang bisa lihat teman-teman ya, ini kursornya berubah gitu. Sini penerapan custom kursornya menggunakan split karakter ubah ya, yang sudah di flip gitu ya, dan diatur juga si spotnya gitu agar posisi dia spotnya tuh titik klikannya gitu ya, jadi klikannya tuh ada di tengah. Nah terus ada penambahan transisi crossfade juga ya, jadi layar menggelap gitu ya, layar menggelap gitu saat menggunakan panel UI hitam tadi ya, panel tirai hitam tadi. Nah yang ini ya teman-teman, dan animasi kanvas
grup setiap kali permintaan scene sehingga game terasa lebih halus. Jadi maksudnya gini, si tirai hitam ini dia ada animasinya, animasi kayak dari gelap terus menjadi opacity jadi 100 gitu, makanya bisa jadi fade gitu. Kita coba ya, kalau kita kembali ke back menu maka dia ada transisi. Nah seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir ya ada audio voice gitu ya. Saya memastikan gitu ya kalau user experience ini dari segi suara sudah rapi gitu. Yang pertama itu ada background musik, kini diatur agar otomatis berhenti gitu ya saat si player menyentuh enemies atau ini duri ini gitu ya, agar memberikan kesan dramatis gitu ya. Saya juga menambahkan sound effect pada setiap interaksi tombolnya, jadi kalau kita tekan tombol itu dia ada suara efeknya gitu ya, serta memastikan suara jam terus item pick up kalau ngambil buahnya gitu ya terdengar jelas dan seimbang dengan musik latar. Dan juga ini bisa diatur musiknya dinolkan atau diatur menyesuaikan selera pemain gitu ya. Nah mungkin demikiannya laporan implementasi fase 4 untuk aspek perbaikan dan pemolesan game. Untuk dokumentasi pengujian testing akan dilampirkan pada video terpisah gitu. Game Fox and Lapin Princess yang kami bikin ini kini sudah siap gitu ya untuk masuk ke tahap build final gitu. Selanjutnya saya akan memaparkan gitu ya poin 5 ya, yaitu testing documentation. Mungkin berikut ini adalah tabel test case ya yang telah saya susun gitu. Ini terdiri dari pengujian sistem score, audio, transisi level, dan UI gitu. Nah, saya akan mendemonstrasikan gitu ya 3 pengujian utama gitu secara langsung gitu ya. Oke, mungkin yang pertama ada ini ya TC01 atau test case 1 gitu ya, dimana skenario nya tuh reset skor main menu. Jadi ketika main dapat skor, tekan back to menu, ke start lagi gitu. Nah hasil yang diharapkannya itu skor harus kembali menjadi 0 saat memulai game baru, dan hasil aktualnya harus skor menjadi 0. Dan kita coba aja langsung, kita ambil beberapa saja ya. Nah, kita kembali, ini sudah mendapatkan 5 poinnya, kembali to back dulu. Nah dia akan merubah menjadi 0 ya, tadi sudah lihat ya sebelah kiri. Kalau kita tekan press and start, terus kita masuk lagi ke level 1, maka dia menjadi skor 0. Itu berarti statusnya pas. Nah test case 2 ya, yaitu kita coba ini sistem kematian health. Jadi jika player menabrak musuh atau duri, hasil yang diarahkannya tuh player akan mati. Animasi heartnya akan muncul atau main gitu ya. Lalu ada SPX game over, bunyi 1 kali saja, tidak double. Nah hasil aktualnya tuh SPX bunyi 1 kali gitu, karena kan sebelumnya ada bug ya, dia munculnya double. Kita coba aja ya. Nah ini dia muncul animasi heartnya ya, jadi dia berubah animasinya, lalu permainan dihentikan, sound efek juga dimatikan gitu ya. Jadi suara game overnya itu terdengar 1 kali aja gitu, yang sebelumnya tidak gitu, dan musik latar belakang telah berhenti. Jadi ini pas ya. Nah mungkin ini untuk yang ketiga kita pilih yang ini nih, TC06 ya, yaitu visual UI cursor gitu. Jadi kursor ini sudah di modif gitu ya agar selaras gitu dengan desainnya gitu. Menggerakkan mouse dalam game, nah jadi kursor berubah menjadi gambar berubah dan menghadap kiri
kursor sesuai desain. Nah, coba ya kita lihat. Ya, di sini rubah yang dipilih untuk kursor ini adalah dari animasi idle ya, tapi diubah si pengaturannya itu bukan sprite tapi khusus buat kursor gitu. Makanya bisa didetect oleh si Unity-nya gitu. Dan ini si titik pengklikan juga udah diubah disesuaikan gitu ya ke badan Fox-nya gitu. Dan hasilnya berarti pas. Nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut ya, seluruh fitur utama gitu ya dinyatakan berfungsi dengan baik atau pas. Sekian dokumentasi testing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.